akan menjelaskan tentang aborsi. Apa sih itu aborsi? Aborsi itu dalam bahasa Arab adalah al-ijhad, berasal dari kata ajhada yang berarti lahirnya janin secara dipaksa. Faktor dari aborsi ilegal adalah kehamilan di luar nikah, kehamilan tanpa rencana, dan kehamilan pada usia tua ataupun sebab lainnya. Kasih tahu dong contoh kasusnya. Nah, contoh kasusnya itu ada di Argentina. Pada dahulu, Argentina mengilegalkan aborsi, bahkan ada pada UU tahun 1921. Dan menghukum perempuan yang melakukan aborsi dengan kurungan 4 tahun penjara. Yang boleh mengakses aborsi legal hanya dalam keadaan-keadaan tertentu. Sehingga banyak perempuan di sana yang mengakses aborsi ilegal yang membahayakan keselamatannya. Nah, sehingga akses aborsi legal ini menjadi salah satu tuntutan gerakan feminis grassroots yang bernama Ni Una Menos. Nah, kenapa ada pergerakan ini? Pergerakan ini berdasarkan pada kasus-kasus yang terjadi di sana. Yang pertama ada kasus Belen yang dipenjara selama 2 tahun padahal dia keguguran. Namun dia dibebaskan karena amukan massa. Lalu kasus kedua yaitu Maria Acevedo yang mencoba mengakses aborsi legal namun ditolak oleh pemerintah di sana sehingga dia meninggal dunia. Lalu ada kasus Lucia, seorang anak 11 tahun yang diperkosa oleh pasangan neneknya. Dia juga meminta akses aborsi legal namun ditolak sehingga dia terpaksa melahirkan secara sesar dan bayinya pun meninggal dunia. Semua hal ini membuat massa gaduh dan membuat pergerakan feminis tadi. Setelah perdebatan 20 jam, akhirnya pemerintah mengumumkan tentang pelegalan aborsi yaitu pada tanggal 11 Desember 2020. Kabar ini tentu adalah sebuah kemenangan dan kebahagiaan besar bagi para feminis di sana yang telah bertahun-tahun memperjuangkan pelegalan ini. Namun sekali lagi, pelegalan aborsi ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-1 ketuhanan Yang Maha Esa. Terus gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya, yang pertama itu pengawasan hukum yang baik, yang dimana pemerintah ataupun lembaga penegak hukum itu harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum khususnya terhadap klinik supaya tidak terjadinya aborsi ilegal. Kalaupun terjadi, maka akan dijerat penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 1 miliar itu menurut pasal 194 Undang-Undang Kesehatan. Kemudian untuk memastikan bahwa penegakan hukum itu dilaksanakan, harus diadakannya yaitu penyelidikan dan penindakan. Kemudian yang kedua, pelayanan kesehatan yang aman. Yang dimana maksud dari pelayanan kesehatan yang aman ini layanan kesehatan yang profesional sehingga bisa mengatasi orang yang pasien yang hamil yang tidak diinginkan itu untuk memilih alternatif yang lebih aman. Kemudian yang ketiga itu pencegahan dan edukasi, yang dimana dokter itu harus memberikan konseling yang memadai kepada pasien yang meminta aborsi. Kemudian menjelaskan tentang keamanan dan legalitas aborsi, serta yang dimana menasehati pasien untuk tetap mempertahankan kehamilannya, dan juga memberikan informasi cara pencegahan penyakit ataupun komplikasi terhadap kehamilannya. Kemudian yang keempat itu kebijakan sosial dan program. Jadi maksudnya itu siapapun itu dapat memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban kekerasan seksual sehingga mereka itu lebih aman dan tidak terisolasi gitu. Kemudian yang kelima yaitu pengaturan hukum yang komprehensif, yang dimana itu yang terdapat di Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 25 dan Pasal 76. Kemudian sanksi pidana Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan.
Adapun kitab undang-undang yaitu hukum pidana. Pasal 299 kemudian 346 sampai 349. Lanjut dengan langkah-langkah yang harus dilakukan terhadap aborsi legal. Yang pertama itu pertimbangan medis, di mana pasien itu harus konsultasi ke dokter untuk mengetahui kondisi kesehatan janin dan ibunya, sehingga dokter juga bisa menilai apakah kehamilan tersebut berbahaya bagi janin atau ibunya. Kemudian pengujian medis, jadi maksud dari pengujian medis itu yang dimana untuk memastikan gitu bahwa benar-benar pasien itu benar-benar hamil dan mengetahui usia kehamilannya, karena untuk dilakukannya aborsi legal ya, jadi maksimal itu 40 hari. Kemudian yang ketiga itu pengaturan hukum, jadi yang di sini yang dimana hakim itu harus memastikan aborsi yang dilakukan pasien itu, dan untuk memastikan bahwa yang dilakukan itu aborsi legal, dan kemudian kalaupun akan dilaksanakannya atau dilakukannya aborsi legal itu, dokter juga harus meminta persetujuannya dari hakim, jadi tidak sembarangan. Kemudian yang keempat, pilihan metode aborsi, itu bisa menggunakan metode bedah vakum aspirasi. Yang kemudian yang kedua itu bisa menggunakan obat-obatan, yang dimana itu harus memastikan usia kehamilannya itu kurang dari 12 minggu kalau untuk obat-obatannya. Kemudian yang terakhir yaitu pelayanan kesehatan yang baik. Jadi maksud dari pelayanan kesehatan yang baik itu dilakukannya dengan pengawasan yang komprehensif dan memberikan konseling yang memadai, kemudian untuk memastikan keamanan dan kesehatan pasien. Jadi intinya, apabila tidak ingin terjadinya aborsi sama sekali, yaitu yang pertama itu menjauhkannya perzinahan, kemudian adanya peran orang tua sebagai mendidik. Jadi orang tua juga harus lebih diperketat lagi untuk mendidik anak-anaknya lebih ditingkatkan lagi. Kemudian membangun lingkungan yang baik dan aman supaya tidak terjadi aborsi. Kira-kira dalilnya apa aja ya? Dalilnya itu terdapat dalam Al-Quran sama hadis. Yang pertama Al-Quran, terdapat dalam surat Al-An'am ayat 151 yang berbunyi, Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyakum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Dari ayat di atas menjelaskan bahwa membunuh jiwa itu dilarang kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Kemiskinan bukan alasan yang dibenarkan. Dan juga terdapat dalam surat An-Nisa ayat 93 yang berbunyi, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban adima. Dari ayat di atas menjelaskan bahwa barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam dan murka kepada Allah. Yang kedua, dari hadis terdapat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman thumma yakunu fi dhalika alaqah mithla dhalik thumma yakunu fi dhalika mudghatan mithla dhalik thumma yursilul malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, seseorang dari kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari. Setelah genap 40 hari kedua, terbentuklah segumpal darah. Ketika genap 40 hari ketiga, berubah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh serta memerintahkan untuk menulis 4 perkara, yaitu penentuan rezeki, waktu kematian, amal, serta nasibnya, baik yang celaka maupun yang bahagia. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Emang cuma ada itu aja? Ada juga
juga loh pendapat dari ulama. Secara terminologi mengutip Yulis Uddi dalam buku Reinterpretasi Hukum Islam tentang aborsi. Yang pertama itu Ibrahim Al-Nakhain mengatakan bahwa aborsi adalah pengguguran janin dari rahim ibu hamil, baik yang sudah berbentuk sempurna maupun yang belum. Yang kedua itu menurut Abdullah bin Ahmad mengatakan bahwa aborsi adalah merusak makhluk yang ada di rahim perempuan. Yang ketiga itu Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa aborsi adalah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin. Yang keempat itu Al-Ghazali mengatakan bahwa aborsi adalah penyiapan hak hidup janin. Jadi, boleh gak sih aborsi? Nah, dalam Islam sendiri pun aborsi belum boleh dilakukan sebelum usia janin 120 hari kecuali ada alasan tertentu. Dan sebagian ulama pun memperbolehkan aborsi, tetapi hanya usia sebelum 40-45 hari. Meski begitu pun, secara umum itu dianggap makruh dikarenakan ada alasan-alasan tertentu atau alasan yang kuat boleh melakukan aborsi tersebut. Nah, dalam Al-Quran sendiri pun itu kan aborsi itu sangat jelas dilarang ya, karena dianggap membunuh ciptaan Allah Maha Kuasa. Nabi Muhammad SAW pun tidak membolehkan aborsi, bahkan dalam kasus hamilan di luar nikah, karena setiap kehidupan pun termasuk janin itu sangat dihargai dalam Islam. Sekian, terima kasih. 1, 2, 3. Sekarang kalian paham kan tentang aborsi? Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi